welcome back to my channel. Untuk videoku yang kedua ini, aku akan berbagi beberapa informasi dengan kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Beberapa bulan yang lalu, seluruh warga di lingkungan rumahku digegerkan dengan adanya kabar bahwa ada beberapa orang di lingkungan kita yang terkena COVID-19. Pada saat itu kita semua panik dong. Terlebih lagi pada saat mereka dijemput sama petugas penanganan COVID yang pakai baju kayak astronot untuk dibawa ke Wisma Atlet. COVID-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak pertengahan Februari 2020 kan guys. Tapi rasanya itu beda banget antara kita menonton berita tentang COVID di TV dengan kita menyaksikan langsung orang yang terkena COVID dibawa ke Wisma Atlet. Pada saat itu aku ngerasa kayaknya mau tuh deket banget sama kita. Perasaan takut, khawatir, dan bingung campur jadi satu. Takut dan khawatir gimana kalau besok lusa amit-amitnya nih ternyata aku atau ada anggota keluargaku yang kena. Saat ini nih kita nggak tahu. Kita berhadapan dengan musuh yang nggak kelihatan, yang nggak kasat mata. Dia lagi ada di mana? Dia lagi ngapain? Siapa yang mau dijadikan target dia selanjutnya? Nggak ada yang tahu. Musuhnya memang nggak kelihatan, tapi yang jadi korbannya jelas-jelas bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Nah, pada saat itu aku tuh bener-bener kayak orang gila guys. Semua anggota keluargaku kalau nggak penting-penting banget nggak boleh keluar rumah. Terus kalau misalnya mereka baru dari luar, aku suruh langsung mandi atau ganti baju dan cuci tangan yang bersih. Semua barang-barang di rumah yang dipegang sama orang banyak rutin aku semprotin pakai alkohol. Setelah kejadian itu juga, aku langsung browsing di internet mencari informasi lebih jauh tentang COVID-19 ini. Dari situlah aku dapat informasi ciri-ciri orang yang terkena COVID itu biasanya dia mengalami tenggorokan gatal dan kering, terus juga batuk kering, kepala sakit atau pusing, demam, suhu badan tinggi, kehilangan indera penciuman atau nggak bisa mencium bau apapun. Terus di sebagian orang itu dia suka mengalami kelelahan, diare, mual, dan yang paling parah itu adalah kalau dia sudah mengalami sesak napas. Kemudian mungkin seperti yang teman-teman semua sudah ketahui bersama atau sudah jalankan, bahwa untuk mencegah kita terkena virus COVID-19 ini, kita diwajibkan untuk menjalankan gerakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di samping itu, kita juga harus menjaga kondisi fisik kita supaya tetap fit dengan cara menjaga pola makan yang sehat, istirahat yang teratur, olahraga rutin, minum vitamin, dan jangan stres. Tapi jangan sampai putus asa ya guys. Yang penting kita itu jangan berhenti untuk berupaya yang terbaik, selebihnya kita serahkan sama yang di atas. Untuk menambah pengetahuanku, sampai saat ini aku masih sering loh guys membaca artikel yang memuat atau membahas tentang COVID-19 ini. Terutama artikel yang membahas tentang pengalaman orang-orang yang pernah positif terkena virus COVID-19 atau yang pernah mengalami gejala-gejala seperti dia akan terkena virus tersebut. Ada satu pengalaman seorang bapak yang pada saat itu katanya dia sedang tertidur lelap. Tiba-tiba dia terbangun karena dia batuk-batuk hebat. Batuknya itu nggak berhenti guys. Dikasih air putih anget, dikasih obat batuk, sampai dikasih jeruk nipis, batuknya tetap nggak berhenti. Pada saat itu si bapak itu menjadi panik karena ternyata di kantornya ada temannya yang positif terkena COVID-19. Setelah menghubungi sana sini, didapatlah informasi dari seorang teman. Katanya, coba deh diminumin sedikit garam. Begitu dapat informasi itu, istrinya langsung lari ke dapur, ambil sedikit garam, terus langsung disuapkan ke mulut suaminya. Nggak berapa lama dari situ,
Mungkin setelah garam itu bercampur dengan air liur di mulut suaminya, perlahan-lahan batuk suaminya itu mereda guys. Sampai akhirnya berhenti sama sekali. Pengalaman bapak tadi betul-betul aku simpan di dalam memoriku. Just in case suatu saat nanti amit-amitnya aku membutuhkan informasi itu. Artikel itu udah cukup lama aku baca sampai aku hampir lupa. Nah, kemudian ada kejadian nih guys. Suatu hari aku sama keluargaku pergi ke Bogor. Tiba saatnya makan siang, akhirnya kita memilih satu rumah makan yang memang pada saat itu kita lihat agak sepi. Nah, anakku waktu itu pesan bakso karena dia pengen makan bakso. Lagi asik-asiknya kita makan, entah anakku itu keselak sambal atau keselak bakso, dia batuk gak berhenti sampai dia gak bisa napas, terus sampai keluar air mata. Pada saat itu aku langsung kasih dia minum air hangat. Masih batuk juga. Aku agak tepuk-tepuk punggungnya, takutnya ada bakso yang nyangkut atau apa. Masih batuk. Tiba-tiba aku keingetan sama pengalaman bapak itu. Saat itu juga aku langsung minta sama pegawai rumah makannya untuk dibawain garam. Udah dapat garamnya, aku langsung suapin ke mulut anakku. Gak berapa lama dari situ, batuk anakku berangsur-angsur reda guys. Aku kasih lagi sedikit, sampai akhirnya batuknya benar-benar berhenti. Pada saat itu, aku betul-betul berterima kasih sama Allah. Dan juga aku berterima kasih sama bapak itu, karena dia mau berbagi pengalamannya. Nah, semenjak kejadian itu, aku cari-cari informasi lagi di internet. Selain garam dapur, garam apa lagi sih yang bisa dijadikan sebagai obat? Muncullah nama garam Himalaya. Seperti biasa, aku cari ke marketplace. Nah, dapatlah garam Himalaya ini. Ini harganya aku beli 20.000. Garam Himalaya ini diklaim sebagai garam yang paling murni di dunia karena dia mengandung 98% natrium klorida dan sekian banyak mineral lainnya seperti magnesium, kalium, sulfur, kalsium, dan juga zat besi. Apa aja sih manfaat dari garam Himalaya ini? Nah, dari sekian manfaat yang aku baca, ternyata salah satu manfaatnya itu adalah untuk melegakan fungsi pernapasan. Makanya kenapa garam ini efektif untuk mengatasi batuk. Selain itu, ternyata garam Himalaya ini bisa juga untuk melancarkan pencernaan, menjaga fungsi ginjal dan hati. Bisa juga dijadikan sebagai campuran untuk air mandi untuk proses detoksifikasi. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lain yang bisa didapat dari garam Himalaya ini. Cara mengkonsumsinya gimana? Ini berdasarkan pengalamanku ya guys. Gampang aja kok. Aku contohkan ya. Jadi ya, untuk menjaga kesehatan aja, aku biasanya ambil seujung sendok teh garam Himalaya ini, terus aku taruh di tengah lidah. Aku biarkan garam itu lumer dengan sendirinya di mulut. Setelah itu baru pelan-pelan aku telan. Asin memang, namanya juga garam. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah mau mencoba, misalnya nggak mau ditelan karena asin, bisa aja kayak tadi, ambil seujung sendok teh, terus taruh di tengah lidah, dicampur sama air. Nah, bisa dikumur-kumur. Setelah itu, kalau nggak mau ditelan, boleh dibuang. Terus, aku juga mau coba nih keampuhan dari garam Himalaya ini. Pernah suatu saat, aku tuh sakit kepala banget. Sampai aku pikir ini masuk angin kali ya. Aku iseng-iseng, aku minum garam Himalaya ini. Setelah aku konsumsi garam Himalaya itu, terus
pusingnya agak reda. Belum hilang, tapi reda, nggak sakit banget kayak tadi. Aku sih merasa semenjak aku dan keluarga aku mengkonsumsi garam Himalaya ini, banyak banget keluhan-keluhan sakit yang dirasa jadi berkurang. Kemudian kan ada informasi lagi tuh bahwa eukaliptus yang terkandung di dalam minyak kayu putih dapat melumpuhkan virus COVID ini. Seperti ini contohnya. Nah, jadi selain dibalurkan ke seluruh tubuh, katanya baik juga untuk meminum beberapa tetes minyak kayu putih ini. Karena informasinya seperti itu, ya aku praktekin. Awalnya aku taruh di lidah tengah, terus buru-buru aku telan dan aku hirup. Rupanya cara itu salah, guys. Begitu minyak kayu putihnya aku telan dan aku hirup, kandungan eukaliptusnya itu kan mungkin nguap. Itu aku mendadak langsung sesak napas, teman-teman. Karena cara yang pertama itu salah, terus aku cari cara yang lain lagi, guys. Aku contohin ya. Nih, ya. Ini kan perkiraan sekitar 3 tetesan lah ya. Nah, kita masukkan jangan langsung di lidah tengah, tapi di ujung lidah ini. Setelah minyak kayu putih ini masuk ke dalam mulut, usahakan kita tahan napas dulu beberapa saat sampai si minyak kayu putih ini larut dengan air liur kita. Baru dikit-dikit bisa kita telan. Kemudian selain aku minum, aku juga biasanya suka mengoleskan lubang hidungku dengan minyak kayu putih. Caranya ya pakai cotton bud ini. Nih, contohnya seperti ini ya. Jadi si cotton budnya ini dilumuri minyak kayu putih ya. Nah, ini dua ujungnya sudah basah ya. Nah, kemudian kita ginikan. Nah, rasanya tuh enak banget. Pernapasan tuh jadi lega. Terus di samping itu, aku juga kadang-kadang suka memberikan sedikit minyak kayu putih di masker yang akan aku pakai. Jadi biar betul-betul rasanya tuh enak banget kalau bernapas. Nah, jadi sekarang kalau aku ngerasa tenggorokanku gatel, kering, terus udah mulai batuk-batuk ringan, sakit kepala, aku biasanya mengkonsumsi garam Himalaya. Terus kalau misalnya aku ngerasa demam, mau pilek, badan udah gak enak, aku langsung mengkonsumsi minyak kayu putih. Jadi aku minum, terus aku olesi lubang hidungku. Oke guys, jadi itulah cara-cara yang selama ini aku lakukan untuk melindungi keluargaku agar tetap sehat dan gak gampang sakit. Terlepas dari apakah garam Himalaya dan minyak kayu putih ini bisa digunakan untuk mencegah masuknya virus COVID ke dalam tubuh kita atau tidak, memang setahu aku belum ada pembuktian ilmiahnya. Tapi yang jelas, aku sudah buktikan dan rasakan sendiri manfaatnya. Bahwa garam Himalaya dan minyak kayu putih ini bisa untuk menyembuhkan batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, demam, dan juga gejala flu. Yang mana dalam kondisi seperti sekarang ini, aku rasa itu sangat membantu sekali. Oke guys, sampai di sini dulu video dari aku ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada di antara kalian yang mempunyai pengalaman seperti yang aku ceritakan di atas, teman-teman bisa berbagi informasi di kolom komentarku ya. Dengan harapan semoga informasi tersebut dapat berguna juga untuk orang lain. Jangan lupa untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang terpenting adalah menjaga kesehatan kita. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.